Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Perkenalkan, nama saya Yurjani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan tema kekuatan iman melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Ini sebagai tugas dari mata kuliah Quran Hadis yang diampu Ibu Nasihatul Diniyah Jahro MSI. Yang pertama, iman adalah merupakan fondasi atau dasar dari segala aktivitas umat Islam, yang mana orang Islam yang beriman pasti meyakini bahwa rezeki adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus merupakan amanah bagi siapa saja yang menerimanya. Maka rezeki yang diterimanya harus dipergunakan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan tuntunan atau perintah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak dan sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang lahir dari keimanan. Dengan keimanannya itulah yang orang beriman akan mendermakan rezekinya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa berharap apapun seperti pujian, popularitas, atau balasan apapun. Orang yang beriman akan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas infak dan sedekahnya dengan mencukupkan dan mencucikan dirinya. Di dalam ayat Al-Quran dan hadis diterangkan masalah infak dan sedekah. Di sini kita pelajari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak dan sedekah. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa min yaumi yusbihul ibadu fi illa malakani yang zilani fayaqulu ahduhuma Allahumma a'ti munfiqa khalafa wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsika salafa. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang dua malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya, yaitu bagil. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti harta orang-orang yang berinfak.
Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Firman Allah dalam Quran surat Saba ayat 39 yang artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Ayat tersebut menerangkan sesungguhnya harta yang diinfakkan tidaklah hilang dari genggaman kita, akan tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya bahkan yang lebih baik dari apa yang diinfakkannya. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang bakil atau pikir terhadap hartanya. Sebagai orang yang beriman, yakinlah bahwa doa para malaikat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah banyak contoh kejadian dalam kisah-kisah terdahulu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang yang bakil terhadap hartanya. Dan begitu pula sebaliknya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas kedermawanan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yasfa'u illa liman irtadha wa huma min khasyatihi musfikun. Yang artinya Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka malaikat dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadul ulba khairum minal badis sufala wa bada'a biman ta'ulu wa khairus sadaqati an tuhuri aina wa may yasta'u yu'ifahu Allahu wa may yastaghni yu'nihillah. Rawahu Bukhari. Yang artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Isi kandungan dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maksudnya bahwa orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Namun demikian bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain tidak boleh menerimanya. Jika ada orang yang memberi hadiah, maka boleh diterima. Hal ini pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW menegur sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab, karena Umar tidak mau menerima pemberian Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun menegurnya sebagaimana sabdanya, ambillah pemberian ini atau yang datang kepadamu, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya,
dan juga tidak memintanya, maka ambillah. Dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka jangan perturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan demikian, jika ada yang memberi tidak dilarang untuk menerimanya, tetapi dilarang meminta-minta. Meminta-minta dilarang keras dalam syariat kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Rasulullah mengilustrasikan akibat meminta-minta tersebut. Seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menggambarkan bahwa meminta-minta tanpa ada penjelasan hadis kepentingan yang sangat mendesak adalah suatu kehinaan yang berakibat dosa. Dalam hadis yang lain, Rasul pun bersabda, barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka ia seolah-olah memakan bara api. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah juga menjelaskan bahwa menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan adalah harus menjadi prioritas utama dibandingkan memberi nafkah orang lain. Maka mulailah berinfak dengan mencukupi kebutuhan diri sendiri, lalu orang yang menjadi tanggungan kita. Berinfak untuk dirimu lebih baik daripada selainnya. Rasulullah dalam hadisnya bersabda yang artinya, mulailah dari dirimu, sedekahkanlah untuknya. Saya ulangi, mulailah dari dirimu, bersedekahlah untuknya. Jika ada sisa, maka untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan seorang hamba atau budak, 1 dinar yang engkau infakkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka yang lebih besar ganjarannya ialah 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ini juga menjelaskan sedekah atau infak terbaik adalah setelah mencukupinya kebutuhan keluarga. Dan yang berhak mendapat nafkah lebih awal adalah keluarga terdekat dan orang-orang yang menjadi tanggungan. Selanjutnya dalam hadis ini juga mengabarkan bahwa Allah akan memelihara orang yang memelihara dirinya, dan Allah akan mencukupkan orang yang mencukupkan kebutuhan dirinya, qanaah. Ini terlihat dalam kalimat, maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Ini bukti bahwa orang yang ikhlas menerima ketentuan rezeki, bahwa rezeki itu lebih dari Allah, menerima ketentuan bahwa rezeki itu dari Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga dan memelihara kesuciannya. Perilaku seperti demikian hanya akan lahir dari orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Maka berinfaklah, karena infak merupakan bukti dari keutamaan iman seseorang. Dari apa yang saya sampaikan di depan mempunyai kesimpulan. Yang pertama, isi kandungan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, orang yang menginfakkan hartanya akan didoakan malaikat agar Allah SWT mengganti hartanya dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Yang kedua, orang yang tidak menginfakkan hartanya akan didoakan malaikat agar menghancurkan orang-orang yang bagil terhadap hartanya.
Yang kedua yaitu isi kandungan dari hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam adalah menjelaskan hal sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Yang kedua yaitu larangan menjadi pengemis. Yang ketiga, menafkahi keluarga harus menjadi prioritas utama. Yang keempat, agar memelihara kesucian diri, ifah dalam menafkahi diri sendiri, tidak boros dan berlebihan. Yang kelima, agar merasa cukup qanaah dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kesucian diri dan menjaga kecukupan orang-orang yang menjaga kesucian dan kecukupannya. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat terutama dari diri pribadi saya dan juga sebagai tugas dari dosen kami. Semoga bermanfaat. Bila ada salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.